Haleluya. Biarlah kiranya pujian yang sudah kita naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kita menikmati momen di mana kita berada dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa ketika Tuhan hadir, maka pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita nikmati, dan anugerahnya berlaku bagi kita. Umat percaya dimanapun Anda berada, Shalom. Senang sekali hari ini saya bisa berada bersama-sama dengan Anda semua untuk bisa berbagi dan menikmati bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Hari ini saya rindu berbagi mengenai sikap atau karakteristik pribadi yang senantiasa berharap kepada Tuhan, yaitu pribadi yang menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Kita perlu menyadari bahwa dalam setiap kelebihan bahkan keterbatasan kita, Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Terlebih dahulu kita baca di ayat perenungan kita pada hari ini, terambil dari kitab Matius pasal yang ke-5, kita mulai dari ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Pengajaran Yesus menekankan kepada pribadi yang berduka cita. Seperti apa sih orang yang berduka cita? Kata duka cita biasanya ditujukan kepada pribadi yang sedang ditinggalkan atau sedang mengalami di mana seseorang yang dikasihinya berpulang, meninggal dunia, tidak ada lagi bersama-sama dengan orang tersebut. Nah, pribadi yang seperti ini yang dilukiskan Tuhan menjadi pribadi yang berbahagia karena pada akhirnya mereka akan dihiburkan. Seperti apa orang yang berduka cita? Orang yang berduka cita jelas terlihat atau jelas kondisinya bahwa pribadi tersebut sedang mengalami kehilangan. Ada satu kondisi di mana ia kehilangan sesuatu yang dimilikinya, seseorang yang dimilikinya. Entah itu orang tua, atau kakak, adik, atau teman baik, atau bahkan anak. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dekat dalam kehidupannya, pada saat itu tidak lagi bersama dengan orang ini. Nah, perasaan kehilangan tersebutlah yang akan menjadi penekanan renungan saya pada hari ini. Pribadi yang merasa kehilangan biasanya akan kehilangan sebuah tempat di mana ia bergantung. Katakanlah kalau pribadi tersebut orang tua, maka anak akan kehilangan ke tempat bergantungannya saat orang ini membutuhkan nasihat, membutuhkan kehadiran, membutuhkan dukungan dari orang yang meninggalkannya. Maka orang yang berduka menjadi orang yang bergantung kepada orang yang meninggalkannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gambaran kehilangan atau gambaran kebergantungan terhadap sesuatu yang hilang bisa digambarkan seperti ini. Seseorang kehilangan pekerjaannya. Seseorang kehilangan uangnya karena satu dan lain hal. Mungkin karena ditipu, mungkin karena salah investasi, hilang uangnya. Atau mungkin kehilangan teman-temannya karena mungkin harus pindah ke satu tempat. Atau mungkin seseorang yang mulai ditinggalkan anaknya karena harus sekolah di luar kota. Atau mulai bekerja dan kehilangan waktu bercengkrama. Ada transisi dalam kehidupannya, di mana yang biasanya bisa bercengkrama dengan anak, punya waktu bersama-sama dengan anak, kini anaknya harus berada di tempat yang berbeda dengan orang tersebut. Perasaan kehilangan ini sebenarnya kehilangan yang wajar. Sebenarnya kehilangan yang perasaan yang manusiawi. Namun yang menjadi penekanan Yesus adalah ketika kehilangan tersebut menjadi sesuatu yang menahan kita. Yang menahan kita untuk move on, untuk melaju kepada kehidupan yang berikutnya. Ini yang mau ditekankan Tuhan. Sehingga ketika kita mulai melepaskan kehilangan tersebut, tangan Tuhan yang bekerja menghibur kita. Sehingga
pribadi yang dihibur oleh Tuhan, pribadi yang dikuatkan oleh Tuhan adalah pribadi yang sanggup melepaskan ketergantungan dari sesuatu yang ada. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu sifatnya sementara. Sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Tubuh jasmani kita adalah sesuatu yang sementara. Karena suatu saat nanti kita akan selesai usia di dunia ini. Tidak selamanya kita hidup dalam tubuh jasmani ini. Uang yang kita miliki juga sifatnya sementara. Sewaktu-waktu akan hilang, suatu waktu akan habis. Pekerjaan atau jabatan yang kita miliki sekarang tidaklah selamanya. Satu saat kita akan pensiun. Satu saat kita akan selesai dari pekerjaan kita. Satu saat kita akan turun dari jabatan kita dan digantikan oleh orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, rasa kehilangan mungkin sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita sangat bergantung sama hal itu, ini yang mau ditekankan Yesus. Jangan sampai kita merasa kehilangan yang pada akhirnya kita berlama-lama pada rasa kehilangan tersebut dan gak bisa move on. Kita gak bisa melaju kepada kehidupan kita yang selanjutnya. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk bisa mengatasi hal tersebut. Alkitab berkata di Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang 2-12 berkata demikian. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel, jangan khawatir, kembalilah ke kota bentengmu. Atau pada terjemahan lain di Alkitab, di versi New Living Translation berkata, back to the place of safety. Tempat yang aman. Tempat yang aman di mana? Umat percaya, tempat yang paling aman hanya ada pada Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang Tuhan ajarkan? Mari beralih, mari switch kebergantungan kita. Kebergantungan kita kepada pekerjaan, kebergantungan kita kepada uang, kebergantungan kita kepada orang lain, switch kepada Tuhan. Artinya seperti ini, biasanya kita menggampangkan segala sesuatu, biasanya kita memandang sesuatu dari apa yang kita miliki. Oh tenang, masih ada uang. Oh tenang, masih ada pekerjaan. Oh tenang, masih ada A, masih ada si B, masih ada si C yang bisa menolong kita. Tapi tanpa sadar, kita lebih menggantungkan pengharapan kita kepada orang lain, menggantungkan pengharapan kepada pekerjaan kita, menggantungkan pengharapan kita kepada jabatan kita, menggantungkan pengharapan kita kepada uang kita. Sampai pada suatu ketika, itu semua hilang. Tidak lagi bersama-sama dengan kita. Dan kita berkata, aduh kalau nggak ada uang susah, kalau nggak ada pekerjaan susah, kalau nggak ada si A, si B, susah hidup saya. Kita jadi bergantung. Tapi Yesus ajarkan kalau kita mau menerima penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mari beralih dari pikiran kepada yang sesuatu yang fana atau sesuatu yang sementara kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat yang paling aman buat kita. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberi ganti kepada kita atas kehilangan kita, bukan cuma sesuatu yang sama, tapi 2 kali lipat. Tuhan bisa memberi sesuatu yang lebih dari apa yang kita gantungkan sebelumnya. Nah, apa yang bisa terjadi ketika kita sudah mulai beralih kepada Tuhan? Perlahan namun pasti kita setting hati kita hanya untuk bergantung kepada Tuhan. Hanya untuk berpegang saja sama Tuhan. Maka Tuhan juga kemudian memberikan jaminan. Di Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-3 berkata seperti ini, umat percaya. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Artinya ketika kita beralih dari sesuatu yang tempat bergantung kita yang tadinya sementara, beralih kepada Tuhan, perlahan namun pasti kita percaya, kita teguh hatinya kepada Tuhan. Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera. Artinya apa? Kita boleh kehilangan uang, tapi kita tidak kehilangan pengharapan. Kita kehilangan pekerjaan, tapi kita tidak kehilangan pengharapan. Kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang kita kasihi.
karena mereka sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, karena mereka meninggalkan kita, kita tidak kehilangan pengharapan. Tuhan berikan damai sejahtera, sebab segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan pasti berujung dengan kekuatan Tuhan. Ketika kita membaca firman, firman menguatkan kita. Ketika kita memuji Tuhan, kata-kata pujian atau hadirat Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga kita merasa, saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai saya, ada perkataan Tuhan yang menguatkan saya. Yes, umat percaya. Tuhan mengajarkan kepada kita, sumber kekuatan kita benar-benar terletak pada Tuhan. Umat percaya, ketika kita berkata, beralih teorinya gampang, tapi pasti butuh waktu. Yes, butuh waktu. Kita sudah cukup lama bergantung kepada sesuatu yang sementara, seseorang, atau jabatan, pekerjaan, atau apapun itu. Ketika beralih, pasti butuh waktu. It's okay. Firman Tuhan juga berkata segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang keempat berkata demikian. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Takes time untuk pulih, yes, gak masalah. Selama kita menaruh hati sama Tuhan, Tuhan akan memberikan waktu untuk sepenuhnya hati kita dipulihkan. Hati kita direstorasi, sehingga rasa kehilangan lambat laun digantikan dengan rasa keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, seiring dengan waktu, apa yang terjadi ketika waktu mulai berjalan? Apa yang terjadi ketika waktu mulai bergulir? Umat percaya, percayalah bahwa ketika kita mempersilahkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita untuk memproses rasa kehilangan kita, maka Tuhan mulai membersihkan kita. Tuhan mulai mengikis segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk maju ke depan. Tuhan bisa mengikis rasa ketidakmampuan kita karena kita bergantung kepada pekerjaan untuk melihat sesuatu yang Tuhan mulai siapkan langkah-langkah ke depan. Kita bisa saja kehilangan pekerjaan, tapi siapa tahu di balik itu Tuhan sedang menyiapkan kita untuk memiliki usaha sendiri. Bisa terjadi seperti itu. Atau ketika kita kehilangan pekerjaan yang kita banggakan hari-hari kemarin, tetapi di waktu yang lain di masa datang, Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan baru di tempat yang baru yang jauh lebih baik dari pekerjaan kita sebelumnya. Namun kita perlu dipersiapkan, kita perlu dikikis untuk melihat sesuatu yang baik daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan kita? Bagaimana Tuhan mengikis hal-hal yang gak penting dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan membersihkan atau menguatkan kita dari rasa kehilangan kita? Saya ajak umat percaya untuk melihat satu ilustrasi yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dari perumpamaan pohon anggur. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya ajak umat percaya untuk membayangkan hal ini. Kalau ada sebuah batang, di mana batang tersebut punya ranting dan daun tersebut lebat, rantingnya banyak, maka kita akan bisa melihat atau setidaknya coba ambil bayangan bahwa kita ada di posisi batang tersebut. Mungkin kita akan merasa, wah, ranting saya banyak, daun-daun saya banyak, rimbun sekali. Tapi itu hanya dari satu sudut pandang. Di bagian yang lain ada yang namanya sang pemilik kebun atau sang pemilik pohon. Dan di bagian lain ada pengelola si pohon, pengelola kebun. Bisa jadi kalau memang yang memiliki kebun yang mengelola satu orang, tapi ada mungkin seseorang yang menyewa tukang taman atau seseorang yang mengerjakan taman tersebut. Jadi selain ada si pemilik, ada juga pengelolanya. Tapi bisa kita lihat dari sudut pandang kedua orang ini, bisa saja berpikir, saya tidak mengharapkan daun yang banyak, ranting yang banyak, daun yang rimbun, tapi saya mengharapkan pohon ini berbuah. Batang mungkin berpikir cukup ranting yang ada, cukup daun-daun yang ada.
Tetapi pemilik pohon akan berpikir, saya pengennya ada buah. Nah, ketika pemilik mengambil langkah-langkah untuk membersihkan batang dari ranting-ranting yang dirasa akan mengganggu pertumbuhan buah, maka pemilik akan segera mengambil keputusan untuk membersihkan daun-daun yang gak perlu, membersihkan ranting-ranting yang mungkin busuk, yang mungkin potensi tidak menghasilkan buah, untuk pada akhirnya di masa yang akan datang akan tumbuh ranting baru, akan muncul daun-daun yang baru, dan buah-buah yang mulai muncul. Batang mungkin tidak menyadari hal itu pada saat dia dibersihkan, tapi ketika buah nanti muncul, barulah dia menyadari, oh ternyata ini toh yang diharapkan pemilik. Tuhan pun demikian. Kita mengalami kehilangan, tapi Tuhan gak mau kita kehilangan berlama-lama. Kita gak move on. Sesuatu yang perlu dikikis dalam kehidupan kita. Mungkin kita orang yang ceroboh, Tuhan sedang proses kita untuk gak ceroboh. Mungkin kita orang yang selalu bergantung sama orang lain. Tuhan lagi latih confidence kita, percaya diri kita, supaya bersama dengan Tuhan melihat sesuatu yang lebih baik ke depan. Tuhan mengajarkan kita untuk gak bergantung sama orang lain, gak bergantung sama pekerjaan kita. Umat percaya, sepanjang 2 tahun pandemi yang sudah berlalu, saya dan istri mengalami sesuatu yang drop signifikan secara volume pekerjaan. Ketika semua harus dikerjakan secara work from home, kami kehilangan banyak resources. Volume pekerjaan berkurang, volume pendapatan berkurang seperti yang sudah saya sesikan dalam beberapa episode sebelumnya. Namun di situ kami melihat, kami dilatih untuk percaya sama Tuhan. Kami dilatih untuk gak bergantung sama pekerjaan yang ada, tapi melatih diri untuk melihat apa yang Tuhan percayakan hari ini berjalan, apa yang dipercayakan hari ini berjalan, dan tidak menggantungkan pengharapan kami kepada pekerjaan. Apapun yang ada di depan kami pertanggungjawabkan. Sekecil apapun volumenya, kami tetap bersyukur. Dan kami lihat Tuhan mempersiapkan kami pada hari ini, sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kami ketemu banyak orang yang bisa kami layani. Kami menjadi penghubung bagi orang-orang yang ketemu kepada Kristus. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui orang-orang lain, yang membuat kami melihat bahwa pembelajaran bergantung sama Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi kuat, karena kami tahu tangan Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan sampai ke titik tersebut. So, umat percaya pada hari ini, mulailah lepaskan ketergantungan dari sesuatu yang sementara. Kita tidak bisa bergantung semata-mata kepada pekerjaan kita, jabatan kita, orang-orang yang kita kenal, waktu yang kita miliki sekarang dengan sesuatu yang nyaman bagi kita. Karena mungkin segala sesuatu itu akan ada batasnya, akan ada selesainya. Namun percayalah kepada Tuhan yang sanggup mengalihkan kehilangan satu kepada sesuatu yang lebih baik. Di dalam Tuhan, kehilangan bukanlah kerugian, tetapi persiapan untuk kita melihat hal yang lebih indah dalam Tuhan. Mulailah berharap kepada Tuhan. Mulailah beralih dari rasa kehilangan yang ada. Mulailah beralih dari kebergantungan yang lebih kepada sesuatu yang sementara. Percayalah kepada Tuhan dan nantikan apa yang baik daripada Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sementara kita diproses melalui waktu, kita akan melihat hari ini mungkin kita sedih, tapi Tuhan akan menggantikan itu semua dengan kebahagiaan dan berkat-berkatnya kala kita berpegang teguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Engkau pribadi yang baik Tuhan, bahkan Engkau Allah kami yang perkasa, sumber kekuatan kami. Engkau menghiburkan setiap hati yang berduka. Engkau menguatkan setiap hati yang lemah. Engkau membebaskan setiap hati yang terbelenggu, sehingga kami mendapatkan pengharapan yang baru, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh pikiran manusiawi kami. Tapi dengan kekuatan Kristus, kami akan melihat sesuatu yang lebih indah yang Tuhan persiapkan bagi kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat percaya dimanapun mereka berada yang saat ini merasa kehilangan. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan uang, mungkin kehilangan materi, mungkin kehilangan waktu dengan orang-orang yang dikasihi sebelumnya Tuhan. Aku berdoa biar kekuatan Tuhan melingkupi hati mereka, memberikan pengharapan yang baru, sehingga mereka beralih dari rasa sedih yang berkepanjangan kepada kekuatan Tuhan, dan melihat tangan Tuhan yang perkasa buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu untuk menikmati janji-Mu yang luar biasa ajaib.
Terima kasih Bapa, Engkau pribadi yang menyertai sampai pada garis akhir perjalanan kami. Dan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi Tuhan memberkati, menggantikan dengan hal yang baik, dan kami menikmati semua yang indah. Aku berdoa buat setiap gereja-gerejamu Tuhan, biar kiranya gereja boleh kuat dalam menghadapi pandemi ini, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan tetap menyuarakan suara kebenaran yang Allah titipkan kepada para pemimpin-pemimpin di gereja kami Tuhan. Sehingga kami sebagai umat-Mu tetap bisa berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, dan gereja sebagai perpanjangan tangan Allah tetap memberikan berkat-berkat-Mu kepada setiap umat-Mu yang terus berjalan dalam pengharapan kepada Engkau. Aku menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami juga dikuatkan dari pemulihan ekonomi yang mungkin terpuruk, dari pemulihan atau stabilisasi politik yang berangsur-angsur mulai membaik Tuhan. Aku berdoa biar kiranya tatanan negara ini terus disempurnakan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang menikmati berkat Tuhan. Segala sesuatu boleh mencapai titik kestabilan di mana pembangunan berjalan dengan signifikan dan rakyat boleh disejahterakan. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin negara kami, biar kiranya dengan hikmat Tuhan kami boleh melihat bangsa ini maju, pemimpin kami boleh mengelola dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengakhiri perenungan kami dan doa kami pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan memateraikan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam episode yang mendatang umat percaya. Tuhan Yesus memberkati.